أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه إلى حضرة جميع إخوانهم الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصلفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شأن الله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. InsyaAllah malam ini kita mudzakarah mengenai masalah kitab Ahkamus Siyami, yaitu kitab menjelaskan tentang hukum-hukum atau perihal yang sangkut paut dengan saum atau puasa. Karena sebentar lagi kita akan masuk, tinggal menghitung hari, kita akan masuk bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Maka sedikit banyak mungkin 2 kali pertemuan sama hari saat ini sama besok, mudah-mudahan bisa ya jadi bekal kita untuk kita menjalani ibadah puasa tahun ini insyaallah. Kitab Ahkamus Siyami, kitab menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Jadi sebelum dijelaskan nanti syarat-syarat dan sebagainya, perlu juga kita ketahui kapan diperlukannya puasa Ramadan ini. Di sini di syarahnya disebutkan wa furida fi Sya'ban sanata tsaniyata min al-hijrah. Jadi mulai diperlukannya, diperintahkan atau turun perintah puasa Ramadan ini yaitu pada bulan Sya'ban. Ya saat ini bulan Sya'ban sittata tsamaniyata minal hijrah, yaitu tahun ke-8. Tsamaniyah berapa? 8 hijrah. Jadi Nabi hijrah ke Madinah. 8 tahun Nabi tinggal di Madinah, baru turun perintah puasa Ramadan. Jadi sudah hijrah Nabi ke Madinah dan sempat tinggal 8 tahun di Madinah, baru turun perintah puasa Ramadan. Jadi bukan di Mekah, bukan, tapi sudah 8 tahun Nabi tinggal di Madinah semasa hijrah beliau, baru turun perintah puasa Ramadan. Qasama sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanati. Maka Rasulullah SAW sempat melakukan puasa Ramadan sejumlah 9 kali Ramadan. Jadi 9 kali Nabi sempat, dari mulai turun perintahnya itu 9 kali Nabi ketemu bulan Ramadan. Berarti ke-10-nya Nabi enggak dapat, sudah wafat, sudah meninggal. Paham ya? Jadi diperintahkan puasa Ramadan itu mulai turun perintahnya yaitu 8 tahun selepas hijrah Nabi. Tahun ke-8 Nabi tinggal di Madinah. Sementara beliau sempat mendapatkan 9 kali bulan Ramadan. Paham ya? Sedikit itu kita mengetahui kapan diperlukannya puasa Ramadan. Kemudian juga perlu kita tahu dalilnya. Apa sih dalilnya kok puasa ini wajib, Ramadan ini wajib? Ini dalilnya jelas dalam firman Allah yang sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diperdukan. Mana kutiba itu diperdukan. Alaikum atas kalian, atas kita ini orang beriman. As-siyama, yaitu melakukan puasa. Maksudnya puasa Ramadan. Itu dalilnya dalam Al-Quran akan kewajiban puasa Ramadan. Kemudian dalam hadis Nabi apa? Dalam hadis Nabi, hadis sahih disebutkan
Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Salah satunya siyamu Ramadan. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, itu pertama. Yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, baru yang terakhir haji bagi yang mampu. Maka ini dua dalil ini sudah cukup akan menunjukkan akan kewajiban puasa Ramadan. Paham ya? Kemudian siapa yang mengingkari kewajiban Ramadan, dia enggak meyakini akan kewajiban puasa Ramadan. Nah, orang yang mengingkari, menganggap tidak wajib puasa Ramadan, maka bisa dihukumi kufur. Karena Ramadan ini termasuk wa huwa ma'lumun minad din bid-darurah, yaitu perkara yang sudah umum kita ketahui akan keperluannya puasa Ramadan ini, jelas dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kok ada orang Islam mengatakan dekno wajib puasa Ramadan, maka siapa yang mengingkarinya maka bisa terjatuh ke dalam kekufuran, karena menganggap dia wajib apa yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Wa man tarakahu ghairu jahidan liwujubihi min ghairi udhin habasa wa man amina ta'ami wasyarab naharan liyahsila lahu suratus saum. Nah, siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan tapi tidak mengingkari, tetap menganggap wajib puasa Ramadan, lagu dia namanya puasa wah, entah yang malas jipoh atau yang ambil. Nah, orang seperti ini habasa. Walau wa man tarakahu ghairu jahidan, siapa yang meninggalkannya dengan tanpa menganggap atau tanpa menentang akan kewajiban diwujubihi min ghairi udhrin, dengan tanpa uzur, dia tetap anggap wajib puasa Ramadan itu wajib. Lagu dia namanya puasa. Nah, orang seperti ini habasa atau hubisa, dia ditahan, ditangkap, tamak libu bui. Anak-anaknya dengan puasa ditangkap, diarak. Nah, itu secara hukum Islam itu kalau ada orang puasa, ingatkan namanya penjara. Karena hukum Allah lebih tinggi daripada hukum-hukum manusia. Ini perintah Allah nih, tiang bagian daripada pondasi agama yang 5 ini termasuk puasa. Kok ada orang enggak mau mengerjakannya? Diingatkan, enggak mau dipenjara, walaupun tetap dia meyakini akan kewajibannya. Kemudian apa? Wa mana'a atau wa muni'a minat ta'ami wasyarab. Ketika di penjara, ditahan itu jangan kasih makan minum naharon, di waktu siang. Sedangkan di puasa itu denek bang di penjara no karena kecuali sampai maghrib. Untuk apa? Liyahsila lahu suratus saum, supaya dia merasakan juga untuk menghormati bulan Ramadan. Jadi kita seumpama juga misal kita sakit atau mungkin ibu-ibu haid ataupun nifas, kan tak boleh berpuasa. Tapi tidak boleh dia makan sembarangan di depan umum dia makan. Walaupun dia boleh enggak berpuasa, tapi ya hendaklah makan jangan di tempat umum. Misalnya ada ibu-ibu haid atau nifas, kan tak boleh puasa. Tetap dia juga jangan sampai makan sembarangan. Dia makan di dalam rumahnya. Mentang-mentang dia tidak puasa, dibolehkan tidak puasa karena halangan, terus makan di dekat-dekat tempat umum, ya tidak boleh, karena memuliakan bulan Ramadan. Dulu ada cerita, ini penting juga, cerita di kitab Dawratun Nasihin oleh Al-Imam Al-Kaukabani dalam kitabnya Dawratun Nasihin. Dulu ada orang kafir ini, orang kafir bertetangga satu komplek dengan orang Islam. Bertetangga satu komplek dengan orang Islam. Ini anaknya orang kafir ini masih kecil, 7 tahun umurnya, kan 7 tahun anak kecil kan. Tapi dia kafir nih, bapak sama dia punya tetangga orang Islam. Maka itu anak itu pagi-pagi itu keluar makan es krim.
Maka bapaknya kafir ini dimarahin, jangan keluar, makan di dalam. Kamu nggak menghormati orang Islam sedang puasa. Dia itu kafir tapi dia ngerti akan bahwa hari ini, bulan ini orang Islam berpuasa, jangan makan dalam. Padahal anak kan anak kecil itu. Beda kalau anak besar kan, orang kafir besar kan ya diingatkan. Ini kalau anak kecil juga diperintahkan jangan keluar, pukul kamu nanti, makan di dalam. Orang Islam sedang puasa. Jaga kehormatan orang Islam, jaga perasaan orang Islam. Maka singkat ceritanya, orang ini wafat, banyak ulama memimpikannya berada di sorga, Maka orang kaget, kok orang kafir masuk sorga tuh bisa gimana? Hanya diteliti. Ketika dia sekarat, ketika hendak mau meninggal itu sempat ada orang Islam mensyahadatkannya, kemudian dia bersyahadat, kemudian meninggal. Itu hanya perintah itu dimuliakan oleh Allah. Dia perintah anaknya, makan kamu di dalam, ini umat Islam, sekarang orang Islam, tetangga kita ini orang Islam, dia berpuasa nanti mengganggu, itu diterima oleh Allah. Lalu ketika dia mau mati, dia sempat bersyahadat. Jadi seperti itu. Kita ini orang Islam kadang sembarangan makan di hadapan orang Islam sendiri. Maka enggak boleh. Begitu juga kalau ada tamu, misalnya kita punya tamu orang kafir, atau mungkin kita punya keluarga orang kafir bertamu, tetap jangan dikasih makan dia, biar tahu kemuliaan bulan Ramadan. Jangan sudah buatin kopi, walaupun dia orang kafir, kasih dia peringatan, ingatkan ini bulan Ramadan, orang Islam berpuasa. Walaupun dia kafir dan berpuasa, jangan kita suguhkan, biar dia ngerti. Jangan kita jaga perasaan dia sementara agama kita tidak jaga lebih tinggi agama. Kasih dia pemberitahuan gitu, walaupun keluarga kita. Jadi kamu dah saya suguhkan karena ini bulan Ramadan. Ingatkan begitu, jangan kita suguhkan sehingga dia minum di hadapan kita kan. Paham? Bukan toleransi, bukan di situ toleransi, bukan. Dia juga harus mengerti akan hak-hak sebagai bertetangga dengan orang Islam. Paham ya? Itu kita langsung aja supaya bisa kita anukan. Wa huwa wasaumu masdarani ma'nahuma lughatan al-imsak. Siyam atau saum itu dua kalimat, dua masdar yang maknanya menahan. Jadi secara lughah ya puasa itu menahan diri. Wa syar'an imsaku an mubtirin bin niyatin makhsusatin jami' an-nahari qabirin lisawm min muslimin aqilin tahirin min haidin wa nifasin. Secara syaratnya, secara syariatnya apa itu puasa? Yaitu menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dengan niat yang khusus dari seluruh siang hari yang diterima bagi orang yang berpuasa, yaitu muslim, akil, dan suci dari haid dan nifas. Jadi secara syar'i itu apa puasa itu? Kita tahan diri itu dari hal-hal membatalkan puasa, mulai dari seluruh siang, maknanya ya dari malam hari. Mulai malam hari sahur itu sudah kita jangan makan subuh itu sampai terbenam matahari atau masuk waktu maghrib. Oleh siapa? Setiap orang muslim akil yang berakal dan suci dari haid dan nifas kalau dia perempuan. Paham ya? Jadi menahan diri untuk tidak makan seharian di siang hari bulan Ramadan, ditahannya itu tentu dengan niat. Tentu dengan niat, bukan menahan-nahan terus tidak makan enggak. Kalau menahan-nahan tanpa niat ya enggak namanya puasa. Harus dibarengi dengan, maka disebutkan an mubtirin bin niyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Kalau kita kan umumnya kalau puasa itu niatnya nawaitu sawwatin an adai fardhi syahri Ramadan. Setiap malam itu kita niat. Mulai dari habis maghrib niat sudah. Niat. Bisa itu sudah habis maghrib itu niat, atau habis tarawih.
Intinya jangan sampai subuh itu kita belum niat, tidak sah puasa kita. Paham ya? Nah, biasanya kan imam tarawih itu ingatkan, habis witir itu kan. Tapi kalau sudah mau niat pas salat maghrib, sah sudah. Intinya ketika sudah masuk waktu maghrib di bulan Ramadan, boleh sudah kita niat untuk puasa besok. Mau di habis maghrib, habis isya, habis tarawih atau pas sahur. Tapi jangan sampai lewat subuh. Kalau lewat subuh walaupun sudah sahur tapi tidak niat, tidak sah. Paham ya? Itu nanti dibahas masalah niat itu nanti. Itu. Kemudian wasyaraitu wujubis siyami thalathatu asya, dan syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3 macam. Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 3 macam. Ingat-ingat ini, ada 3 macam. Wa fi ba'dil nuskhi arba'atu asya, dalam nasah kitab yang lain, di kitab yang lain ada 4. Ada 4. Kalau di kitab ini ya ada 3. Yang pertama al-islamu, orang yang berpuasa itu wajib beragama Islam. Jadi yang wajib puasa itu orang Islam. Orang kafir, orang Badi, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan sebagainya tidak wajib mereka mengerjakan puasa. Yang ada kewajiban itu kita orang Islam. Wajibu 'alal murtad wujubun mutalabatun, dan diwajibkan atas orang murtad secara diperintah dia secara wajib ba'yaqala lahu aslim wasum. Kalau ada orang murtad, misal orang murtad dari Islam, maka tetap kita ingatkan dia, kamu masuk Islam dan berpuasa. Paham? Tetap kita ingatkan. Fala yasihhu minhu hala riddatihi, dan orang yang murtad dari agama, maka walaupun dia berpuasa, maka puasanya tidak sah. Fayaqdihi ba'da 'audi ilal Islam, tetapi nanti ketika dia masuk Islam wajib diqadha. Misal ada orang Islam murtad selama setahun, dia murtad, berarti meninggalkan puasa itu puasa Ramadan. Nah tahun keduanya Islam, dia syahadat dia, maka wajib dia qadha puasa Ramadan selama dia murtad. Paham ya? Wajib dia qadha ketika dia nanti masuk Islam. Mungkin dia murtad selama 10 tahun, masuk Islam lagi dia, maka 10 tahun itu berarti berapa bulan itu? 10 bulan itu wajib diqadha, karena hukuman dia, karena dia murtad. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir enggak. Nah, bi khilafil kafir al-asli fala yajibu alaihi, tidak wajib diqadha. Kalau orang kafir itu tidak ada kewajiban dia untuk puasa. Ketika nanti dia masuk Islam, tidak ada kewajiban dia ngulang sholat, ngulang puasa, tidak. Karena disebutkan dalam Al-Quran, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir itu, kalau dia mau masuk Islam, yughfar lahu ma qad salaf, diampuni semua dosa-dosa yang telah lewat. Jadi enggak ada yang perlu diqadha kalau orang kafir. Kalau dia syahadat, maka dia bersih. Orang kafir itu seperti bayi baru lahir. Kalau orang kafir masuk Islam itu bersih, dia kayak bayi lahir itu. Jadi tidak perlu ada kodok. Beda dengan orang murtad, karena dia sudah Islam terus murtad seberembe luwih tinggalkan daun sembahyang, dia perlu kodok puasa, wajib kodok bagi orang yang murtad itu. Nah, wajib dia kodok puasanya yang berapa tahun dia tinggalkan ketika murtad. Paham ya? Nah, kalau orang kafir tidak perlu. Bahkan dia sudah ketika mau masuk Islam itu sudah bersih dia dari dosa, enggak ada perlu kodokan. Kecuali kalau dia memang nanti ketika masuk Islam itu dia sempat meninggalkan beberapa ibadah, ya wajib dia kodok karena dia sudah masuk Islam. Kemudian yang kedua, wal bulugu balik. Jadi syarat keduanya
balik. Balik ini apa? Ukuran balik itu kalau laki-laki itu umurnya 15 tahun. Wajib puasa Tapi kalau secara fisik itu bisa dilihat dari pernah junub atau pernah keluar sperma atau mani. Jadi dua kalau laki-laki itu dihitung baliknya itu bisa lewat umur, bisa lewat keluar mani. Misalnya ada anak umurnya ini 14 tahun tapi sudah keluar mani, dikatakan balik nggak? Balik karena sudah keluar sperma. Tapi ada orang umur 16 tahun atau 15 tahun belum keluar sperma, dikatakan balik nggak? Balik karena sudah umur 15 tahun. Jadi patokannya dua. Umur 15 tahun keluar mani, nggak keluar mani. Kalau anak laki-laki itu 15 tahun umurnya sudah balik, wajib sembahyang, wajib puasa. Jadi sudah tanggungan diri sendiri dia. Tapi kalau ada anak umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu tidak wajib dia untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Tapi tetap orang tuanya merintah. Nanti kalau anak itu mengerjakan, pahalanya ke orang tuanya nanti. Misal anak kita umur 7 tahun, 8 tahun, 9, 10 tahun sampai 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, aku perintahkan dia untuk sholat puasa. Kok dia puasa? Pahala kembali ke orang tuanya. Kalau dia buat maksiat, tidak kemana-mana, karena tidak dihukumi maksiat dia kalau masih kecil. Tapi kalau sudah balik, entah dia anak laki-laki itu umur 15 tahun atau sudah keluar maninya, maka masing-masing sudah dia gawe dosa, dia tanggung. Ia gawe pahala, ia tak mau pahala. Kan harapan tertentu tanggung mesa. Itu balik. Tapi kalau perempuan gimana hitungan baliknya? Nah, kalau secara umur 9 tahun, maka anak-anak saat ini lamun umur siwak tahun, maka wajib terperintah ya untuk puasa. Karena umur perempuan itu 9 tahun atau minimal keluar haidnya. Bahannya rata-rata kan perempuan ya 9 tahun itu sudah keluar haidnya. Tapi ke umur 10 tahun belum keluar haid, sudah balik, tetap dikatakan balik karena sudah umur 9 tahun, sama kayak laki-laki tadi, walaupun belum keluar sperma tapi 16 tahun umurnya. Wah, kelewatan, tetap wajib dia mengerjakan puasa. Paham ya? Dan kedua yaitu balik, bulugu, wal bulugu balik. Tapi kita tetap diperintahkan kalau anak kita ini umur 7 tahun itu tetap kita perintahkan dia untuk ibadah. Mur auladakum idza balagha sab'a sinin. Mur auladakum bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Perintah anakmu untuk mengerjakan salat ketika dia berumur 7 tahun. Kita diperintah aja, enggak usah dipukul. Anak sembahyang ke masjid tuh, atau kalau umur 7 tahun. Wadribuha atau wadribuhu idza balagha 10 sinin. Tapi kalau 10 tahun umurnya, empok. Sembahyang empok. Ini membiasakan ini. Empok kalau saya empok dia ini sekeru dedande, empok kada sorban, sembahyang. Supaya nanti ketika umur balik sudah biasa, jangan sampai enggak dibiasakan. Ada ulama juga, Syekh Umar Barraja dalam kitab Adabul Banin atau Akhlaqul Banin, kitab yang dikajikan di pondok dulu, sekarang sudah jarang dikajikan itu Adabul Banin itu. Beliau di sana menceritakan kisah anak kecil yang diajak main-main ke kebun oleh bapaknya. Maka anak kecil ini kebun tumbuh-tumbuhan sama bunga-bunga yang indah. Maka ketika anak ini masuk ke kebun, dia ngelihat kebun itu indah-indah, ada mawar, ada macam indah semua di sini. Ada satu bunga ini indah sekali, cuman keadaannya bengkok. Maka dia katakan, ya abati ma ajmal hadis syajarah, wahai bapakku, begitu indahnya ini bunga ini. Walakin i'wajjah, tapi dia bengkok. Hai bapakku, coba kita kerisa aja supaya dia tidak bengkok ini bunga ini. Indah-indah tapi kok bengkok. Maka bapaknya kata, "Wahai anakku, sudah tidak bisa karena dia sudah tua. Kalau dipaksa dia akan rusak, patah." Maksudnya apa?
anak itu kalau sudah besar kita perintah dia, bisa-bisa patah nanti masa dilawannya kita. Maknanya apa? Supaya tidak bengkok, itu bunga dari kecil itu sudah diluruskan. Dia dari kecilnya itu diluruskan supaya nggak pernah. Gitu juga anak kita ini jangan pas besar baru kita nyesal perintah, makna ini melawan. Nah dari kecil itu loh, umur itu tahun baru tahun lurusin perintah, sehingga nanti kalau sudah balik sudah biasa kayak pohon tadi itu. Ayo kita bapak kita lurusin, tidak bisa. Nah kalau kita lurusin rusak patah. Nah, gitu juga anak kita ini kalau sudah umur 20 tahun 20 tahun buruk diingetan sembahyang dia gawe ini wah dia bawah, malah jangan ngelawan pihak amaknya jadi musuh karena susah. Nah, makanya ya dari itu ya ketika umur masih kecil itulah kita perintahkan. Kemudian yang ketiga, wal aqlu berakal. Jadi syarat puasa akilnya harus orang itu berakal. Walaupun dia Islam, walaupun dia baligh, lagu gila. Dek wajib puasa. Paham ya? Tadi yang pertama Islam, kemudian baligh, terus berakal. Nah itu nih, wah taman dek nih. Nah, coba itu pikir-pikir itu nih Islam dek. Islam kan? Terus itu baligh dek. Jadi man badak le nih. Badak doh. Terus berakal. Arak dan gila itu. Dan araknya. Berarti wah kewajiban apa anda puasa. Terus berakal. Maka kalau ada orang gila atau mopok ataupun mabuk, fala tajibu alaihim al-ada'u mutlaqan, maka tidak wajib dia melakukan puasa. Ada orang mopok, orang gila atau orang mabuk, maka enggak wajib kita puasa enggak wajib. Karena kondisinya bukan seperti itu, karena hilang akal. Enggak ada kewajiban bagi orang yang hilang akal untuk berpuasa. Jangankan puasa, orang gila itu sholat aja enggak. Sholat yang paling tinggi derajatnya perintah Allah itu enggak diwajibkan, enggak ada kewajiban untuk dia melakukan sholat, apalagi puasa. Kapan dia wajib puasa? Nanti kalau akalnya sudah sembuh dari gilanya, sembuh dari mopoknya, sembuh dari mabuknya baru. Paham ya? Dia orang gila enggak wajib puasa. Nah, tetapi kalau ada orang yang hilang akalnya seperti gila disebabkan dengan kesengajaan atau mabuk dengan kesengajaan, maka orang seperti ini nanti ketika sadar dia wajib dikodok. Beda dengan orang gila dengan tanpa sengaja, misal yang dia tahu apa-apa terbentur tiba-tiba gila selama seminggu sadar gak wajib dikodok. Tapi harap dengan ini hilang akalnya karena ngakan sesuatu. Wah tahu nanti kakenane jak nebeng error otak kaken tetu gila selama seminggu. Jemaah lamun sadar wajib kodok puasa ini seminggu jemaah di bulan Syawal. Karena gilanya dengan sengaja. Beda dengan gila dengan sengaja, maka tidak wajib untuk dikodok. Kemudian dalam kitab lain ada tambahan, yaitu mampu mengerjakannya. Dan orang itu harus mampu. Berarti dia bukan orang sakit, bukan orang yang sedang sabar. Kan orang-orang sakit boleh tidak berpuasa. Orang yang sabarnya itu malam boleh tidak puasa. Atau pekerja berat, ini orang ini punya pekerjaan berat sekali, nggak bisa dikodok di sawah, di bulan, pokoknya tidak modalnya, maka boleh dia tidak puasa, tapi nanti dikodok. Nah kita ini sudah masuk semua ini, kita sudah muslim, maka ini termasuk dalam kata-kata kutiba alaikum. Kumila kita semua siapa? Orang muslim kita ini, dan kita berakal semua ini berakal. Kemudian kita ini balik semua ini kan? Balik. Kemudian kita ini mampu kan semua untuk puasa, dek sakit, dek pegawaian berat, sampai temu lepas. Kemudian dek perjalanan, maka model-model itu ini tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Karena tidak ada halangan ini. Kita Islam, kita akal sehat, kita sudah balik dan tidak ada halangan-halangan. Dek sakit, dek sabar, dek pekerja berat, misal dengan kerja buat bangunan 1000 liburan. Dan seperti ini boleh dia puasa, tidak puasa.
Cuman ya tetap dia makan sahur malam itu niat puasa, malah kemudian dia mampu dia kuat baru nak berbuka dia mengawal dia tetap orang-orang yang pekerja berat itu tetap dia niat puasa makan sahur besok entah nak dia kuat begawian sila sudah tetap wajib qada di bulan selepas Ramadan. Itu syarat wajibnya orang puasa. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Ada 4 muslim, balik, berakal, sama mampu mengerjakannya. Paham ya? Namun dia sakit parah dia mampu ya boleh tidak berpuasa. Atau mungkin ada orang asam lambung atau orang ini mah yang sangat sehingga dia bisa puasa ya sudah boleh dia berbuka. Tapi tetap dikodok nanti di bulan selanjutnya. Ini yang ditanyakan? Cukup? Cukup saja. Mabuk. Wajib kodok. Pokoknya hilang akal dengan sengaja, entah mabuk, entah entah pokok apapun yang menyebabkan hilang akal sengaja digawe, maka tetap wajib kodok. Apalagi mabuknya dengan homer, jelas lagi itu sudah wajib kodok. Terus dosa belik ya. Wah Ramadan bani nang kita mesti doa. Kalau 9 tahun perempuan belum haid. Jadi kalau umurnya itu 9 tahunan sudah, kalau dia belum haid ya sudah tetap diperintahkan dia untuk puasa. Sama kayak laki-laki kalau sudah 15 tapi belum keluar sperma sudah dikatakan balik. Pokoknya kalau patokan umur perempuan 9 tahun, laki-laki 15 tahun tetap wajib, itu kewajiban untuk melakukan ibadah sholat ataupun puasa. Insyaallah ya. Nah, kita perhatikan anak-anak perempuan kita terutama, walaupun sudah kecil tapi umur 9 tahun maka tetap wajib diperintah untuk ibadah puasa ataupun sholat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita kaji ini bisa kita ambil dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah Masuk nah, ayan.